Shalom, selamat sore, saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Kita kembali bersama-sama mendengar pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Kebangkitan Sebelum Salib. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan Allah Bapa kami di kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kasih pemeliharaanmu dan berkatmu sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai kebangkitan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong hati pikiran kami boleh mengerti, menerima, dan mempercayai. Terima kasih Tuhan, memberkati kami senantiasa, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. 2 minggu yang lalu, kita berbicara mengenai kematian, sifat manusia yang sudah mati. Dan minggu ini kita berbicara mengenai kebangkitan. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru mencatat beberapa kisah peristiwa tentang kebangkitan. Di dalam perjanjian lama kita membaca mengenai Nabi Elia yang di Sarfat. Dia berdoa dan juga memohon kepada Tuhan agar anak janda di Sarfat yang mati hidup kembali. Begitu juga dengan Elisa, Nabi Elisa, dengan anak perempuan Sunem ya, yang sakit mati, kemudian Elisa juga berdoa dan Tuhan membangkitkan anak wanita Sunem ini. Di perjanjian baru ada juga anak Yairus, kepala atau komandan tentara Roma, dan juga anak kepala rumah ibadat ya, yang dibangkitkan oleh Yesus. Nah, yang terkenal adalah kebangkitan Lazarus. Lazarus adalah sahabat di mana Yesus sering singgah ke rumahnya kalau di Betania. Lazarus mempunyai saudara Marta dan Maria. Suatu kali Lazarus sakit dan saudaranya mengirim kabar agar Yesus mau datang dan menyembuhkannya. Tetapi Yesus sengaja berlambat-lambat karena Yesus mempunyai rencana untuk menunjukkan kemuliaan Allah bukan hanya kepada saudara-saudaranya Lazarus, tetapi murid-muridnya dan juga umat-umat Yahudi yang ada di sekitar atau di desa di mana Lazarus tinggal. Tapi kemudian yang terjadi adalah apa? Lazarus meninggal. Lalu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita buka di dalam Yohanes 11, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11. Yohanes 11 ayat yang ke-11 mengatakan, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka adalah murid-muridnya, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-muridnya tidak mengerti. Kalau orang tertidur, tentunya akan bangun sendiri. Tetapi yang dimaksud Yesus, Lazarus sudah mati. Lalu dia katakan di dalam
ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tadi Yesus mengatakan Lazarus tertidur. Sekarang Yesus mengatakan Lazarus sudah mati. Tertidur dan mati ada kesamaannya. Sama-sama tidak sadar, sama-sama tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Tetapi yang orang tertidur, organ tubuhnya masih bekerja, dia akan bangun sendiri. Tetapi orang mati, organ-organnya sudah berhenti. Nah, lalu Yesus mengatakan di dalam ayat 25 dan 26, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kepada Maria dan Marta, Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Mereka sudah mengatakan, andai kata Yesus datang kemarin-kemarin, Lazarus tidak mati. Tapi sekarang dia sudah 4 hari di dalam kubur, sudah busuk. Tapi Yesus menegaskan, Akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, Yesus yang membawa kunci maut. Dia bisa membuka maut menjadi hidup kembali. Dan kita tahu, akhirnya Lazarus dibangkitkan. Hai Lazarus, keluarlah. Dia keluar dari kubur, bukan dari sorga turun ke dunia, tidak. Dan Lazarus tidak tahu apa-apa. Dia masih dibungkus kain kapan dan dilepaskan menjadi Lazarus yang sehat kembali. Yesus katakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Maksud Yesus adalah itu akan terjadi bukan sekarang, tapi besok. Kita semua ini, orang berdosa, akan mati, akan dikubur. Entah berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa abad, tetapi Tuhan berjanji, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kapan itu? Yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita buka di dalam buku 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kedua kali. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat ini memberi harapan pada kita. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasih, orang tua, suami, istri, anak, tidak perlu berlarut dalam kesedihan, karena kita mempunyai harapan.
Tuhan berjanji akan membangkitkan dan kita semua akan tinggal bersama-sama Tuhan di sorga nanti. Semoga firman ini boleh menguatkan dan menghibur kita. Tuhan memberkati.